Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Iputu Bagusbang Sadagraha Saputra. Saya adalah salah seorang dosen di program studi tari Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Bali. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya lakukan, yaitu dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, yang saya gunakan pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah koreografi dasar dengan bobot 3 SKS. Namun sebelum saya menjelaskan terkait dengan materi kelas koreografi dasar, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, dan mode pembelajaran. Mata kuliah koreografi dasar adalah mata kuliah yang memberikan pemahaman mengenai tata cara penciptaan tari. Koreografi dasar difokuskan pada pengenalan prinsip-prinsip dasar penciptaan tari, seperti pengenalan elemen-elemen komposisi tari, yaitu pengenalan 19 desain atas, desain ruang, desain dramatik, serta pengenalan tempo, ritme, dan dinamika sebagai dasar penciptaan tari. Adapun tujuan dari mata kuliah koreografi dasar adalah mahasiswa mampu menguasai teori elemen-elemen dasar koreografi dan memiliki kemampuan dasar dalam menciptakan tari yang memiliki nilai kebaharuan dan originalitas, serta dapat diaplikasikan secara praktik ketika akan berkarya secara mandiri pada jenjang semester yang lebih tinggi dan pada saat berkarya di masyarakat. Adapun capaian pembelajaran yang dibenamkan ke dalam mata kuliah koreografi dasar disusun berdasarkan 1. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, dan kedua, Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia atau KKNI yang mencakup aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Adapun capaian pembelajarannya adalah sebagai berikut. Pertama, aspek sikap. 1. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 3. Adaptif dan terbuka terhadap perubahan lingkungan, perkembangan masyarakat, dan kemajuan teknologi. 4. Menunjukkan sikap integritas akademik yang tinggi dalam melaksanakan penelitian dan penciptaan tari Bali. 5. Menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap seni pertunjukan, khususnya tari Bali, baik yang klasik, tradisional, maupun yang baru. Dan keenam, menunjukkan rasa solidaritas dan kemampuan kerjasama dalam seni pertunjukan tari Bali. Selanjutnya adalah aspek keterampilan umum. Yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. Dan yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Aspek yang ketiga adalah aspek keterampilan khusus. Yang pertama, mampu memanfaatkan dan mengkaji berbagai sumber data tari untuk penelitian, penciptaan, dan penyajian karya tari. Kedua, mampu merancang dan menciptakan karya tari yang kreatif dan inovatif sesuai dengan metode penciptaan tari. Ketiga, mampu menampilkan atau menyajikan dan mengkomunikasikan ragam repertoar tari tradisi dan non-tradisi, baik dalam bentuk tunggal, duet, dan kelompok secara etik, estetik, dan akademik. Yang keempat, mampu menghasilkan karya penelitian dan penciptaan tari yang beridentitas diri dan beridentitas budaya yang kuat. 5. Mampu memilih sumber daya yang tepat dan memanfaatkan sarana untuk penelitian dan penciptaan tari. Keenam,
mampu menggunakan teknologi modern sebagai sarana pengembangan kompetensi, penciptaan, dan pengkajian karya tari sesuai kebutuhan pendidikan akademik. Aspek yang selanjutnya adalah aspek pengetahuan. Yang pertama, mampu menerapkan konsep teoritik tentang koreografi dan estetika tari yang berwawasan multikultural. Kedua, menguasai metodologi penelitian, penciptaan, dan penyajian karya tari. Ketiga, menguasai teknologi sebagai sarana pengembangan kompetensi, pengkajian, penciptaan, dan penyajian karya tari. Keempat, memahami dan menguasai konsep-konsep dasar tari untuk mewujudkan hasil penciptaan, penelitian, dan penyajian tari. Dan yang kelima, menguasai ilmu kinesiologi untuk memahami sumber gerak tari dalam mewujudkan dan menyajikan tari. Mode pembelajaran kelas koreografi dasar dilaksanakan secara sinkronus, yaitu melalui sistem luring dan daring dengan menggunakan pendekatan student-centered learning. Strategi pembelajarannya dilakukan dengan metode diskusi, praktek studio, dan penugasan project-based learning. Strategi pembelajaran dengan cara diskusi saya lakukan dengan menanyakan langsung kepada mahasiswa tentang pemahaman mereka akan koreografi. Dan selanjutnya saya juga menanyakan pengalaman sebagai penari maupun koreografer yang pernah mereka alami. Selanjutnya diskusi juga saya lakukan dengan cara mengajak para mahasiswa untuk menonton video tari bersama. Dan selanjutnya saya akan menanyakan tentang pengalaman estetik apa yang mereka rasakan dan bagaimana respon mereka terkait elemen-elemen koreografi yang hadir di dalam karya tari yang ditontonnya. Selanjutnya hasil diskusi tersebut akan saya jelaskan dan praktikkan secara langsung di dalam studio tari atau kelas dengan mengkaitkannya pada teori koreografi. Dengan demikian, mahasiswa akan lebih memahami implementasi teori koreografi ke dalam karya tari secara praktikal. Selanjutnya adalah penugasan project-based learning yang saya lakukan dengan cara menugaskan mahasiswa untuk melakukan kerja mandiri di luar jam perkuliahan, yaitu mengimplementasikan keseluruhan materi kelas koreografi yang sudah diperoleh ke dalam karya tari tunggal maupun kelompok. Nah, karya tari tunggal dan kelompok inilah yang nantinya akan saya evaluasi pada pertengahan semester dan juga akhir semester. Selain itu, saya juga menugaskan mahasiswa untuk menonton pertunjukan tari, baik secara langsung maupun melalui video. Kemudian menganalisa aspek-aspek koreografi yang digunakan di dalam karya tersebut. Google Classroom adalah platform digital yang saya gunakan untuk mengumpulkan tugas-tugas dari mahasiswa, baik berupa video maupun deskripsi tulisan. Selain itu, saya juga menggunakan platform berupa WhatsApp Group untuk mempermudah proses koordinasi dengan mahasiswa saya terkait dengan proses pembelajaran di kelas koreografi dasar. Selanjutnya, assessment atau penilaian yang saya lakukan menggunakan rubrik penilaian yang ditentukan oleh beberapa komponen penilaian, seperti aktivitas partisipatif, kemudian hasil proyek, kemudian kognitif atau pengetahuan. Penjelasannya sebagai berikut. Pada aspek assessment atau penilaian aktivitas partisipatif, adapun komponen evaluasinya terdiri dari 3. Yang pertama adalah kehadiran mahasiswa di dalam kelas. Kemudian yang kedua adalah sikap mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas. Dan yang ketiga adalah keaktifan dalam proses perkuliahan. Adapun deskripsi dari penilaian ini adalah mahasiswa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran melalui diskusi dan juga praktek koreografi. Penilaian ini diberi bobot 50%. Penilaian atau assessment yang kedua adalah hasil proyek. Komponen evaluasinya terdiri dari 4 poin. Yang pertama adalah kerjasama kelompok atau tim. Yang kedua adalah penampilan.
Yang ketiga, teknik koreografi dan tari. Dan yang keempat adalah isi. Adapun deskripsinya adalah sebagai berikut. Mahasiswa mampu mengaplikasikan teori koreografi dan mempresentasikannya melalui karya koreografi tunggal dan juga kelompok. Untuk poin penilaian ini diberi bobot 40%. Dan penilaian selanjutnya adalah penilaian kognitif atau pengetahuan. Adapun komponen evaluasinya adalah berupa tugas. Deskripsinya adalah sebagai berikut. Membaca lalu merangkum hasil bacaan yang bersumber dari buku atau artikel yang berkaitan dengan koreografi, serta menuliskan refleksi kritis terhadap pertunjukan tari yang ditonton secara langsung maupun online ke dalam bentuk tulisan. Nah, untuk penilaian ini diberi bobot 10%. Selanjutnya adalah proses pembelajaran mata kuliah koreografi dasar, dilaksanakan sebanyak 16 kali tatap muka dengan penjelasan sebagai berikut. Pada pertemuan pertama, saya akan menyampaikan terkait dengan RPS, kemudian kontrak perkuliahan, instrumen penilaian dan cara pencapaian selama 1 semester. Kemudian saya juga akan menjelaskan sedikit tentang konsep koreografi dalam menata tari, aspek-aspek koreografi, dan juga elemen-elemen komposisi tari. Pada pertemuan kedua, saya akan menjelaskan tentang materi 19 desain atas atau air design dalam elemen-elemen komposisi tari. Pada pertemuan ketiga, saya akan memberikan materi terkait dengan aspek ruang pada aspek-aspek koreografi. Kemudian pada pertemuan keempat, akan membahas tentang desain dramatik yang ditulis oleh Lamery. Lalu pada pertemuan kelima dan juga pertemuan keenam akan membahas tentang metode konstruksi 1 yang ditulis oleh Jacqueline Smith. Selanjutnya pada pertemuan ketujuh, mahasiswa sudah mulai merancang dan juga merangkai keseluruhan materi koreografi dasar yang sudah diterima sebelumnya menjadi satu karya tari berbentuk tunggal dengan durasi 5-7 menit. Dan selanjutnya, karya tari ini akan dipresentasikan oleh mahasiswa pada pertemuan ke-8 dan sekaligus akan saya evaluasi. Selanjutnya, pada pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-13, saya akan memberikan materi terkait dengan metode konstruksi 2 yang berisi tentang materi motif ke komposisi dan juga metode konstruksi 5 yang berisi materi tentang motif atau dasar konstruksi yang keduanya ditulis oleh Jacqueline Smith. Kemudian pada pertemuan ke-14 akan membahas tentang materi motivation and gesture yang ditulis oleh Doris Humphrey. Kemudian pada pertemuan ke-15, mahasiswa sudah kembali merancang dan juga menyusun, merangkai keseluruhan materi koreografi dasar yang sudah diterima sebelumnya dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-14 menjadi satu karya tari utuh dengan bentuk karya tari kelompok berdurasi 10-13 menit. Dan selanjutnya karya tari ini akan dipresentasikan kembali pada pertemuan ke-16 dan kemudian akan langsung kami evaluasi, kami diskusikan dan kami beri masukan terkait dengan karya tari yang sudah diciptakan. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan video pengajaran yang saya lakukan secara praktik di studio tari dalam mata kuliah koreografi dasar. Baik, selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabar hari ini, sehat ya? Oke. Ya, selamat datang kembali di kelas koreografi dasar ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa materi kelas koreografi. Namun sebelum itu, Bapak ingin mengajak kalian semua untuk menonton video gitu ya, video karya tari
Mungkin akan ada 2 video yang akan Bapak tampilkan nanti. Kemudian setelah kita menonton, kita akan berdiskusi. Ya, kita akan berdiskusi terkait dengan apa saja yang adik-adik lihat di dalam video tersebut yang nanti ada kaitannya juga dengan teori-teori koreografi dasar, gitu. Ya. Karya ini judulnya Sejak Padi Mengakar, diproduksi produksi pertamanya itu tahun 2022. Premier pentasnya di Jogja. Sampai detik ini udah ada 4 kali versi yang berbeda dari karya ini dengan judul yang sama, gitu. Kenapa? Karena ya dalam rangka untuk mematangkan kembali, gitu ya, secara artistik, secara ide juga garapannya. Ada 7 penari yang dipakai. Karya ini durasinya 45 menit. Dari awal sampai akhir duduk terus karyanya. Gak ada berdirinya, penari gak ada in out juga, ya. Nah, sekarang baru adik-adik akan bisa melihat bagaimana permainan pola lantai yang terjadi ketika kita bermain dengan koreografi kelompok, ya, dengan jumlah baik kelompok kecil maupun kelompok besar, ya. Ini sudah termasuk kelompok besar karena jumlahnya sudah di atas 4. Jadi ada tunggal, duet, trio, kuartet. Itu 4 orang. Kuartet itu di atas itu sudah kelompok besar, ya. 4 itu masih kelompok kecil. Nah, bisa dilihat di bagian ini yang Bapak maksud dengan permainan volume gerak, ya. Bagaimana volume gerak itu dari yang kecil, ya, sedang, kemudian mulai melebar. Itu yang tampak di bagian gerakan ini, ya. Dia membuka tangan lebar, kemudian mengecilkan tubuhnya, volumenya mengecil, volumenya melebar, gitu. Ya. Secara tidak langsung dengan sesederhana itu, dinamika itu sudah bisa terjadi, gitu. Oke, kita mulai diskusinya dulu. Ada yang ingin menyampaikan kesan setelah menonton video ini? Silakan angkat tangan. Apa yang kalian dapati dari video itu? Tapi semua materi koreografi dasar bisa kalian perhatikan, ya, di garapan tadi, ya, baik yang duet maupun juga yang kelompok, ya. Tadi Bapak sudah sempat menyinggung sedikit terkait dengan bagaimana volume itu bekerja, ya, pada satu pola gerak, gitu. Kemudian bagaimana level itu juga sangat bekerja. Kemudian arah hadap itu juga, ya. Nah, yang semua ini lagi-lagi tujuannya adalah untuk membangun yang namanya dinamika pertunjukan, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bayangkan itu adalah dinamika itu seringkali terjadi dengan adanya alur cerita, gitu, ya. Iya, betul, itu salah satunya, ya. Tapi kalau kita mau merujuk ke hal yang lebih dalam lagi, fokus kepada tariknya, ya, atau dengan kata lain dengan geraknya, maka gerak itu sendiri juga bisa memunculkan dinamika, gitu, ya, dengan cara yang tadi, ya. Satu pola gerak, udah tinggal adik-adik ubah aja volume geraknya, arah hadapnya, dan juga levelnya. Maka dengan sendirinya dinamika akan terjadi, akan terbentuk, gitu, ya. Nah, itu penjelasannya. Jadi setelah ini kita akan langsung masuk ke praktek ketubuhan, ya. Dengan materi yang tadi kita akan mencoba mempraktekkan apa itu volume gerak, apa itu ruang, dan juga apa itu level, arah hadap juga, ya. Siap? Oke, yuk, silakan berdiri semua. Oke, sekarang kita mulai dengan pemanasan. Rentangkan tangan di samping. Nah, seperti ini gerakan pertama, ya. Gerakan yang pertama
pegangan tangannya aja, fokusin. Dan oke, sekarang dari pergelangan tangan putar ketemu di depan besar, merambat ke dada, ke wajah, atas lurus, buka. Lagi. Go. Sekarang ditambah dengan tarik nafas ya. Go, tarik nafas ke dalam. Tahan sampai di puncak. Hembuskan. Oke, kita sudah melakukan pemanasan ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materinya ya. Yang pertama, silakan adik-adik semua ya membuat dua bentuk pose atau pose ya. Posenya bebas ya. Yang jelas buatlah dua bentuk pose dulu. Jelas fungsinya? Jelas ya? Oke, spontan aja. Begitu bapak tepuk tangan, langsung buat desainnya ya. Langsung bikin banyak lagi ya. Siap? 1, 2, pam. Oke, good. Tahan. Tahan. Kembali ke sikap normal. Diingat ya, diingat posenya ya. Pose yang kedua, dua tepukan. Ya. Siap? 3, 2, good. Diingat posenya. Jangan sampai lupa. Kembali ke sikap normal. Ingat yang tepukan ya. Pose 1 tepukan, pose 2 tepukan. Jelas? Jelas ya? Oke. Udah ingat pose 1, pose 2. Oke, sekarang kita tambah 2 pose lagi ya. Pose 3 dan juga pose 4 ya. Untuk pose 3 gunakan level rendah ya. Nah, ya jadi sebenarnya apa yang ada dilakukan tadi ya, semua pose 4 pose itu sebenarnya sudah memenuhi volume ya, kemudian level, kemudian olahraga ya. Hanya saja sekarang kita lebih memperjelas lagi yang mana sih namanya level, yang mana sih namanya ada, yang mana sih namanya volume, lebar, sempit ya. Oke, silakan berdiri lagi. Oke, sekarang kita akan buat transisinya dari masing-masing pose ya. Dari pose 1 ke pose 2 buat transisinya begitu seterusnya. Ya, seperti pose 4 ya. Nah, cara untuk membuat transisi sekarang kita akan menggunakan yang namanya sumber gerak ya. Jelas ya, sumber gerak. Sumber gerak itu artinya ya, tentukan salah satu bagian tubuh yang akan dijadikan sebagai pemantik awal gerak itu, kemudian akan diteruskan dengan bagian tubuh yang lainnya ya. Bapak kasih contoh, misalnya pose pertama Bapak adalah begini, ini pose 1 ya. Kemudian Bapak akan menuju ke pose 2 begini ya. Nah, dari sini sumber geraknya
Ya. Bisa juga sikunya. Ya. Bisa juga pantatnya. Itu bagian lain. Ya. Sekarang kita lihat sama-sama ya, bagaimana Fatma melakukan pose 1, pose 2-nya dengan sumber gerak. Ya. Pose 1. Tahan dulu pose 1-nya. Gambar sumber gerak aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jelas ya? Sumber geraknya di mana? Kanan. Yang belakang itu seperti belakang di belakang. Ya. Satu. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketiga. 2, 3. Yang keras juga. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jelas ya. Sekarang Bapak akan bermain sedikit, ya. Begini, teman. Kalau ada yang masih ingat, Bapak sempat menyinggung masalah ritme tadi ya, tempo, waktu, ya. Kita akan coba. Ya. Masa 1. Instruksinya Bapak, transisinya 8 hitungan. Dari angka 1 sampai 8, berhentinya di 8. Ya, jelas ya? Berhentinya di angka 8. Kalau belum menyentuh angka 8, beratus. Ya, perhatikan tempo. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jadi. Ketiga sekarang. Dari 2, 3. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulangi sekali lagi. Ulang, ada satu lagi. Jelas ya? Jadi ada perbedaannya, ya. Ketika hitungan yang orang mainkan, ya, dari lambat, cepat, kemudian ada patah-patahan juga. Tubuh mereka berdua kemudian merespon temponya, ya. Beda lagi dia dinamikanya, ya. Jelas semua? Oke, silakan kembali. Kita 1, 2, 3, 4, 5. Kalau udah selesai, tapi masih Bapak tepuk, berhenti aja. Nggak usah diikutin. Oke. Ya, demikianlah tadi video pengajaran yang saya lakukan bersama dengan mahasiswa Prodi Tari. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.